Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini pembelajaran PPKN bersama Ibu Erlina Metia, kelas 9. Masih bab 2, judulnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya bisa kamu lihat di slide Ibu. Yang akan kita bahas adalah bagian B-nya, pentingnya pokok-pokok pikiran, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita ketahui pokok-pokok pikiran itu ada 4. Pokok pikiran pertama itu sebenarnya menjabarkan sila ketiga. Pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima. Pokok pikiran ketiga menjabarkan sila keempat. Pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua, di mana pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan di dalam negara. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah digambarkan termasuk kepada sila ketiga dan sila kelima. Artinya adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menerima pengertian negara persatuan atau istilahnya negara integritas, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara menghendaki paham persatuan di atas segala paham perorangan maupun golongan. Pokok pikiran kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sila kelima tercermin di dalam pokok pikiran kedua. Apa artinya? Menegaskan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, yang merupakan suatu sebab dari suatu tujuan, sehingga dapat menentukan cara dan aturan mana yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Apa artinya? Secara logis sistem negara yang terbentuk sesuai dengan sifat dari masyarakat Indonesia sebagai penguatannya tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau dasar politik negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini adalah bunyi sila kedua. Apa artinya? Mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lainnya penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
ya, di mana pejabat negaranya harus mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai budi, mempunyai akhlak yang baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Ya, hukum tidak tertulis ini seperti kebiasaan ketatanegaraan. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Berkedaulatan itu yang mempunyai kekuasaan. Hubungan pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini sering keluar ya di dalam soal ya. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah yaitu pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan. 1 atau A sebagai dasar karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. B. Masuknya dirinya dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Jadi pembukaan Undang-Undang 45 ini adalah hukum tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkedudukan selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri dengan hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang intinya merupakan Pancasila. Tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bahkan sebagai sumbernya. Yang ketiga adalah Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan memiliki hakikat sifat kedudukan fungsi sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Yang keempat, Pancasila sebagai inti pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45 sehingga memiliki kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Apa hubungan proklamasi dengan pembukaan? 1. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai korelasi yang jelas, ya, yaitu mengandung arti sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing.
Oke, tugas kamu, tugas keterampilan ya. Sebenarnya tugas ini sudah diberikan minggu kemarin, tapi nggak apa-apa ya. Buatlah video hafalan. Jadi kamu menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri atas 4 alinea kan? Nah, divideokan, dikirim paling lambat tuh 2 hari setelah PJJ PPKN dilaksanakan. Apabila tidak bisa dikirim video langsung, kamu kirim ke YouTube terlebih dahulu, linknya baru kirim ke ibu. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.